Halo teman-teman, pada kesempatan siang hari ini saya berjumpa dengan teman saya Mbak Yesi Asrof ya. Jadi ngopi cantik di salah satu mall yang berada di Imam Bonjol. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan sharing-sharing saja ya bersama Mbak Yesi. Dan Mbak Yesi ini adalah seorang YouTuber juga ya. Jadi kontennya Mbak Yesi kalau teman-teman nanti ingin ya, Mbak Yesi sering bahas makanan ya. Makanan, Ya nanti masalah. biar kenalan dulu ya teman-teman ya. Jadi nanti saya akan taruh link di bawah. Nanti itu kita langsung aja ngobrol langsung sama Mbak Yesi ya. Mbak Yesi biar kenalan dulu ya sama teman-teman. Silahkan Mbak Yesi. Iya, saya ini hari ini bersama anak saya. Iya. Perkenalkan, Evelyn namanya. Iya. Say hi. Jadi, Iya. kita ngopi-ngopi cantik ya hari ini. Iya. Biar relaxing gitu ya. Jadi Mbak Yesi ini sebetulnya sebelumnya kita kenal bukan karena YouTube ya Mbak Yesi ya. Kita Karena udah kenal sebelum YouTube itu. Ya, jadi saya pas ke tempatnya jewelry-nya Mbak Tuti. Di sana pas saya perbaiki perhiasan, ya di sanalah saya bertemu dengan Mbak Tuti-nya. Jadi waktu saya share YouTube saya ke Mbak Yesi, ternyata Mbak Yesi YouTube. Nah, kita cek ya. Jadi Mbak Yesi ini bikin kemarin bikin abon ya Mbak ya. Wes sukses ya. Nanti kalau sebenarnya itu saya mau bikin empal atau dendeng gitu Mbak. Udah gitu itu bumbunya itu saya aduk terlalu lama jadi gitu. dagingnya hancur. Jadi abon Jadi ya. abon Iya. Jadi bagus. Jadi abon. Tapi tetap juga sih berguna, enak juga dimakan. Iya. Selain itu Mbak Yesi apa untuk di YouTube-nya? Ya selain itu juga saya kadang kayak review, kadang pas jalan kemana gitu ya. Buat juga kalau inget pas buat YouTube-nya ya saya buat, tapi kadang juga lupa. Oke. Iya. Kadang udah jalan-jalan gitu, oh iya lupa nge-vlog gitu. Iya. Kalau saya memang di kesibukannya di perhiasan, jadi ya lalu perhiasan yang saya bawa. Jadi karena pas juga kerja. Ini tadi pun hari Minggu juga tetap kerja Mbak. Sebelum ketemu sama Mbak Yesi, saya tadi sudah di perumahan Permata di sebelah sini juga jualan juga. Iya. Nah mungkin sama Mbak Yesi mau sharing-sharing apa ini kita? Sharing apa ya? Ya kemarin itu Mbaknya kan buat yang mutiara hitam itu saya suka gitu. Saya memang penyuka mutiara gelap karena saya suka warna hitam. Terus gimana ceritanya bisnis mutiara hitam itu gimana bisnisnya Mbak saat ini? Kalau kemarin yang saya lagi buatkan video yang di waktu di Gunung Batur ya Mbak ya, itu memang sudah pesanan. Ya, jadi sudah pesanan. Jadi ibunya sudah pesen untuk dibuatkan berlian hitam. Itu danau yang kemarin Mbak ke Danau Batur itu danau yang turun ke bawah itu ya Mbak ya? Mbak harus turun ke bawah yang naik mobil. Itu pas pas turun ke bawah. Iya. Itu ada ceritanya ini Pak. Tante saya jatuh di sana. Oh gitu. Meninggal. Oh di Danau Batur itu. Iya, dia pas ke waktu itu dia ke yang di Trunyan ya. Oh dia yang di Trunyan. Dia nganter saudaranya yang dari Jakarta main ke Bali. Ya dia ajaklah tur ke sana gitu. Yang nganterin ada itu ya. Dia sewa sopir sama driver. Jadi jatuh satu mobil. Satu mobil. Ya, tapi yang di belakang selamat, cuman dia kan duduk di depan sama sopirnya tenggelam. Sampai masuk berita sih waktu itu. Saya waktu itu enggak tahu ya, yang ke bawah naik mobil. Nah, saya ada di restoran. Makanya saya selama ini kayaknya saya belum pernah ke bawah. Ke Gunung Batur ya. Tapi kok jadi ngomongin itu? Kok jadi ngomongin itu nggak apa-apa ya? Itu selingan aja. Iya. Iya. Jadi kalau
mutiara karena memang kemarin itu pesanan Mbak, karena memang sudah pesen ibu ya, ibunya sebetulnya enggak bisnisnya di Denpasar, cuman orang tuanya di sana. Nah kita diajak ketemu di sana karena kakaknya yang paling tua itu pengen mau pesen, nah gitu. Akhirnya saya dapat di sana nganter punyaan adiknya, saya dapat orderan dari kakaknya, nah, gitu. Ya. Jadi sekalian buat ngevlog lah lagi. Iya. Bagaimana sejak membangun bisnis ini Mbak? Gimana susah nggak? Kalau bisnis itu namanya membangun bisnis itu juga ada susahnya, juga tidak susah sih Mbak Yesi ya, tergantung kita semua menyikapinya sih. Kalau saya memang ya itu dah, kadang kalau kita pengen bisnis, kadang-kadang orang itu di awalnya semangat ya, semangat membuat sesuatu itu semangat di awal. Tetapi nanti di pertengahan jalan itu banyak yang berhenti. Itu masalahnya. Tidak komitmen untuk terus maju. Nah, sama dengan YouTube. Kadang saya juga begitu. Begitu. Pertama-tama semangat buat YouTube. Lihat view-nya dikit, males lagi. Gitu ya. Itu harus komitmen Mbak Yesi. Harus terus ya. Terus. Karena gini, kalau kita bisnis itu memang nanti di perjalanannya Mbak Yesi untuk menjalankan bisnis itu memang akan sangat banyak tantangannya. Nah, seperti itu. Kalau kita tidak dari awal itu menetapkan sesuatu untuk kita menjalankan bisnis kita, ya akhirnya akan goyah. Iya. Akhirnya berhenti di tengah jalan. Kalau saya memang terus saja jalan, namanya juga kita bisnis, apalagi dengan kayak saya tanpa modal, terus sudah tanpa modal, sudah bodoh itu Mbak. Jadi iya. Orang bodoh itu nggak mungkin bisa berbisnis. Ya, sangat itu memang. Jadi pertama, ini ya. kenyataan Mbak Yesi ya. Iya. Jadi memang saya orang sangat bodoh. Dan pendidikan tidak ada, modal tidak ada. Coba Mbak Yesi. Iya. Gitu. Jadinya lengkap sudah ini gitu loh penderitaannya kan. Nah, terus lingkungan saya tidak memungkinkan untuk saya jadi pembisnis gitu loh Mbak Yesi. Iya. Karena apa? Orang tua sudah bukan pembisnis dan orang tua saya petani. Terus ibu bapak saya tidak bisa baca dan tulis. Terus saya gimana, siapa yang saya tiru, kan tidak ada gitu Mbak Yesi. Nah, akhirnya lingkungan yang membentuk saya gitu. Ya. Jadi sekarang ini berarti saya harus sangat kerja keras, bukan kerja keras lagi, sangat kerja keras. Iya, tapi mungkin orang lihat pas sudah sukses ya, nggak tahu gimana perjuangannya dari nol sampai sekarang itu Mbak Tuti seperti ini ya. Iya, kalau saya Mbak Tuti itu sangat menginspirasi saya. Saya malah jadi pengen berbisnis, tapi belum. Ya itu kayak Mbak bilang nggak ada modal. Masalahnya itu modalnya. Kalau Mbak Yesi ini, Mbak Yesi apalagi kan suami orang luar. Kalau namanya modal itu ya pasti ada Kak sampean. Saya itu benar-benar tidak ada modal, bukan hanya karena saya pengen berbicara di sini terus saya pengen melebih-lebihkan, tidak. Jadi memang kenyataan saya tidak pakai modal gitu loh Mbak Yesi. Jadi modal saya adalah modal kepercayaan. Modal saya bagaimana mempersiapkan diri saya ini, memantaskan diri saya ini kepada orang-orang Mbak Yesi. Jadi contohnya kayak pelanggan-pelanggan saya, nah seperti itu. Jadi dari satu orang, dari 2 orang, 3 orang. Nah bagaimana saya itu memantaskan untuk mereka bahwa saya bisa untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Nah itu aja saya Mbak Yesi. Mbak memang hebat. Gitu jadinya. Jadi YouTuber juga hebat, bisnis juga hebat. Emang dilahirkan untuk jadi orang hebat. Terima kasih. Belum Mbak Yesi masih masih berjuang. Berjuang mati-matian ini Mbak. Tapi itu jalan untuk sukses itu udah ada gitu, daripada yang belum ada jalannya. Kalau Mbak Yesi bilang begitu sih sebetulnya kalau menurut saya
itu kurang pas ya kalau jalannya. Semua kita ini kan Kasih jalan. dilahirkan itu kan sama toh Mbak Yesi kan. Nah sama. Nah mungkin ada yang sekarang ada yang tepat lahirnya pas lahirnya Udah kayak pas kan di tempat lahir yang di tempat yang sangat pas. Nah itu kan ada. Nah tapi kalau masalah jalan itu memang kita yang membuat nih Mbak. Ya kalau saya ini kan harus membuat jalan nih Mbak Yesi kan gitu kan. Membuat jalannya apa? Kita memang harus berpikir lebih dari apa yang orang lain pikir. Nah gitu. Jadi kalau orang lain pada umumnya berpikir biasa-biasa saja, kita harus berpikir yang luar biasa. Kita intinya kalau bahasa kerennya itu apa Mbak? Keluar dari blok gitu loh Mbak, keluar kotak. Nah seperti itu. Apa itu bahasa Inggrisnya itu kan yang apa? Berpikir di dalam kotak itu kan. oke ya. Nah, Buka wawasan gitu. ya, jadi saya memang kalau berusaha mencari duit itu saya itu melakukan sesuatu yang memang orang lain itu tidak lakukan. Oh, Nah gitu. Terus kalau orang lain itu contohnya ke barat, nah seperti itu, saya ke timur. Nah seperti itu saya. Jadi tidak senang ikut-ikutan. Nah itu terjadi luar biasa sekali Mbak ya. Jadi saya tidak memakai polanya orang-orang yang ke sana, ngikut ke sana. Ternyata lebih loh penghasilannya saya. Nah seperti itu. Nah itu apa namanya strategi dalam bisnis. Nah seperti kita hanya modal itu aja saya latih. Dan akhirnya terpelantinglah saya di dunia perhiasan ini gitu Mbak. bagus Mbak. Gitu. Jadi kalau setia Tuti ini emang luar biasa. enggak Mbak, Iya. biasa di luar ya Mbak, ya, luar Saya biasa. pingin seperti Mbak Tuti gitu, bisa menjadi wanita karir, tidak tergantung sama suami kayak gitu ya. Pinginnya sih seperti itu. Ya sangat bisa toh Mbak Yesi cantik, Mbak Yesi Makanya pintar. saya pingin ketemu sama Mbak Tuti, bisa ngajarin saya bagaimana menjadi Iya. orang. Kalau ngomong-ngomong Mbak Yesi ingin bisnis apa? Saya juga masih nggak tahu bisnis apa. Jadi YouTuber aja. Ya, nggak apa-apa, bisnis jadi YouTuber juga kan bisnis kan seperti itu. Iya. Nah sekarang kalau Mbak Yesi pengen jadi bisnis YouTuber ya harus disayangin di sana dan terjun total. Iya, betul. Kita perhatikan. Cuman masalahnya itu apa namanya? Semuanya ini sekarang ini saya sendiri gitu. Ya, kalau ada yang bantu untuk ambil, ya mungkin saya harus cari tripod sendiri kali ya. Ya Biar kalau buat itu sendiri. ya seputar itu sebetulnya kalau kita mau apapun sih sebetulnya kalau masalah panas jadi YouTube gitu Mbak Yesi ya kalau menurut saya ya. Jadi kita seumpamanya bisanya ini ya nggak apa-apa. Kita pakai handphone, kita kemana-mana pakai handphone. Yang penting itu kan apa manfaat yang orang lain itu dapat gitu Iya, aja sih Mbak Yesi. Iya, Ya, yang orang itu kan ingin mencari informasi Iya. apa di YouTube Iya. gitu. nanti kalau cari idealnya ini harus ada yang ngurus ini nggak jalan-jalan aja Mbak. Iya. Makanya saya itu bingung kadang mau buat konten apa. Bingung lagi. Makanya saya sempat stop kan itu lama itu. Saya nggak Iya. downloading itu YouTube-nya itu. Jadi Kalau Mbak Yesi itu khusus apa sih mengkhususkan apa di YouTube-nya itu? macam-macam Mbak. Saya campur aja Iya, kayak untuk- mixer begitu. Iya. Yang malah kan lebih gampang Mbak Yesi. Iya, karena apa namanya? Saya belum belum tahu mau ambil yang mana ya. Saya campur aja semuanya. Kalau orang-orang sih suka masakan, tak lihat kemarin di Mbak Yesi itu waktu ngupload itu buat dendeng itu Iya. langsung banyak yang suka masakan. Iya, kayaknya memang kadang saya juga seperti itu waktu saya tinggal di luar. Yang saya cari di YouTube itu resep-resep masakan karena kan lama ya nggak makan makanan Indonesia. Jadi apa-apa harus ini buat Iya. sendiri. Mbak Yesi sudah tinggal di Amerika ya sudah lama sekali. Iya, makanya kayak apa namanya kepingin gitu masakan resep mama gimana. Ada sih restoran Indonesia tapi kan nggak sama dengan apa resep mama saya gitu kayak waktu saya masih kecil.
dimasakin ini sama mama. Sampai di sana, aduh pingin deh makan ini. Gimana caranya? Ya, akhirnya saya tanya mama juga selain itu juga kan saya cari-cari di YouTube. Jadi Mbak Yesi ini sudah tinggal di Amerika 20 tahun ya Mbak ya? Iya. Mbak Yesi suaminya ini orang Amerika ya Mbak ya? Iya. Dan sudah 20 tahun tinggal di Amerika. Nah, coba bayangin teman-teman ya. Yang seorang Mbak Yesi yang bersuamikan orang luar, sudah hidup di luar, itu pun masih bingung ya bisnisnya apa kan gitu ya. Jadi kalau apalagi orang-orang sekelas kayak saya gitu enggak pernah, ya bener ini Mbak Yesi ya kebanyakan. Jadi kayak saya punya teman-teman ya, jadi saya sekolah itu teman-teman saya banyak di luar juga ya, tapi kerja ya, jadi kerja jadi TKW, jadi TKI, nah jadi banyak sekali. Nah, yang berpikir bisnis itu memang sedikit Mbak Yesi, karena memang tidak menyalahkan sih sebetulnya kita ini sulit untuk berpikir berbisnis Mbak Yesi, karena kita itu dari orang tua itu sudah ditimang-timang, kita itu bagaimana tidak di setting orang tua untuk menjadi seorang pengusaha. Nah gitu loh Mbak, jadi kita berat sekali kalau untuk jadi seorang pengusaha. Karena apa? Pasti orang tua itu mengajarkan kita, kamu sekolah yang pintar agar kamu nanti dapat kerja yang bagus kan, seperti itu. Nah jadi untuk pembisnis memang jarang sekali, harus meronta-ronta. Nah kalau Mbak Yesi tinggal sangat mudah sih sebetulnya kalau Mbak Yesi ya untuk berbisnis, tinggal cari passionnya Mbak Yesi itu apa, jadi apa yang disukai jadikan bisnis. Nah sambil nanti kalau pengen memang YouTube menjadi YouTuber seneng ya harus total di sana YouTube. Nah, soalnya gitu. Saya kadang pengen itu pengen ini jadi terbelah-belah, makanya nggak ada yang jalan jadinya gitu. Jadi jangan membias Mbak. Kalau kita membias itu malah nanti nggak memulai apa-apa. Kalau kita tidak memulai apa-apa, akhirnya tidak mengakhiri juga. Nah itu kita jadi pemula terus. Makanya akhirnya saya itu jadi ibu rumah tangga yang baik. Tinggal ngitung duitnya saja. Iya. Jadi Mbak Yesi tinggal ngitung duit itu bagus Mbak. Tapi kalau bisa ya memang kita usahakanlah berbisnis kan gitu Mbak. Jadi usaha, karena apalagi di Indonesia ini kita masih sangat mudah untuk Mbak Yesi berbisnis. Coba kalau Mbak Yesi di Amerika gitu kan sulit sekali ya kita menjadi mau membuka usaha gitu. Banyak peraturan dan mahal banget kan gitu. Di sini di Indonesia masih sangat mudah dan masih didukung sama pemerintah, masih enak lah kita masih untuk memulai sebuah bisnis gitu loh Mbak Yesi. Jadi saya harus benar-benar kayak fokus di YouTube ya, supaya nanti bisa bisa berhasil lebih baik lah di YouTube begitu. Mbak Yesi ini masih muda sekali ya, ini putrinya cantik banget ini. Mbaknya ini baru muda, ini putri saya. Dia ada YouTube channel juga. Oh gitu. Tapi biasanya dia pakai kartun-kartun. Oh, kartun ya. Iya seperti itu. Kita tutup ya Mbak ya. Oke, jadi kita akan lanjut lagi ya. Jadi video kali ini kita kita akhiri sampai di sini ya Mbak Yesi ya. Jadi kita nanti akan ketemu lagi di video berikutnya. Semoga nanti kita bisa bersama-sama lagi ya Mbak ya, bisa berkolaborasi lagi. Jadi sama-sama nanti kita akan berbincang-bincang lagi seputar apa yang lainnya kan gitu Mbak Yesi ya. Oke teman-teman, sampai di sini kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Semoga apa yang kita bagikan hari ini memberikan manfaat dan inspirasi untuk teman-teman semuanya. Oke teman-teman, sampai ketemu di video berikutnya. Semangat, semangat, semangat!